Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NIM 10573111852. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas terhadap laba bersih perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 sampai 2021. Kondisi perekonomian Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan seperti adanya perlambatan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terus melemah serta inflasi yang semakin tinggi, sehingga hal ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia serta dapat membuat bisnis tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun masalah yang saya akan bahas pada materi ini, yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh pada financial distress? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress? Dan tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress. Adapun hasil uji normalitasnya, berdasarkan hasil uji di samping tidak berdistribusi normal karena p-value lebih kecil dari 0,05. Karena itu, jika ingin melakukan analisis statistik lebih lanjut yang mengasumsikan normalitas, perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan metode parametrik. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Bisa dilihat dari hasil ini, ditemukan bahwa variabel QR dan CR dan QR mengalami multikolinearitas, sehingga dengan F lebih besar dari 30. Oleh karena itu, model regresi ini kemungkinan mengalami distorsi dalam interpretasi hasil. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Berdasarkan scatter plot di samping, terdapat indikasi bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari pola penyebaran titik-titik residual yang tidak merata, di mana pada beberapa bagian titik-titik terlihat lebih rapat, sementara di bagian lain lebih menyebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa varian residual tidak konstan. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Bisa dilihat berdasarkan nilai Durbin Watson atau DW sebesar 0,862. Dalam tabel model summary terdapat indikasi kuat bahwa model regresi mengalami autokorelasi positif. Autokorelasi terjadi ketika residual dalam model regresi memiliki hubungan satu sama lain, yang berarti kesalahan prediksi pada satu observasi mempengaruhi selanjutnya yaitu uji T. Uji T menunjukkan bahwa hanya ROA, CR, dan GR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, sementara variabel lainnya tidak berkontribusi secara signifikan dalam model. Selanjutnya yaitu hasil uji F. Bisa dilihat hasilnya, berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 5,226 dengan signifikasi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,01, yang berarti bahwa secara simultan variabel independen QR, ROE, GPM, ROA, NPM, DAR, DER, dan GR
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu laba bersih. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen seperti R, ROE, GPM, ROA, NPM, DAR, dan PR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Bagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Namun data yang digunakan tidak berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan uji non parametrik untuk analisis lebih lanjut. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.